Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semua dimanapun Anda berada ya, para motivator pendidikan dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Di sini saya akan menceritakan dan berbagi pengalaman tentang saya dalam membagi waktu untuk kerja part-time ya, mengisi waktu luang, sebab guru-guru sekarang itu dituntut mandiri dan bisa membagi waktu dalam hal kebaikan ya. Ini cerita waktu saya tugas di SD terpencil dulu ya. Pengalaman saya dulu waktu kuliah, kebetulan di kampus PGSD IKIP Bandung, UPBJ Cibiru tahun 93 sampai 95 ya. Saya dapat SK sekitar tahun 95 ketika anak saya yang sulung sekitar usia 2 tahun ya. Menikah tahun 1993, usia saya sekitar waktu itu umur 25 tahun. Terus sambil kuliah juga, usia saya pas lahir anak sulung sekitar 25 tahun, selang 2 tahun. Karena saya kebetulan PGSD-nya ikatan dinas, jadi ditugaskan sekitar usia 27 tahun. Tepat anak saya usia 2 tahun ya Bun. Kebetulan ibu kosan ini cerita waktu saya kos di Cibiru Bandung, UPBJ Cibiru, IKIP Bandung, sekarang UPI ya, universitas. Kalau dulu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sekarang universitas, jadi banyak jurusan. Kebetulan ibu kosan saya itu orangnya baik, aktivis di PKK kecamatan juga, Kecamatan Cibiru Bandung. Beliau namanya Ibu Imin ya. Pak Imin kebetulan suaminya kerja di Balai Desa Cibiru juga. Ibu Imin aktif di PKK Kecamatan Cibiru Bandung. Kebetulan Ibu Imin tersebut rajin orangnya ya, jadi ilmunya itu sudah saya bisa ikutin, sudah saya camkan, menyerap ilmu dalam perbisnisan, dalam mengelola makanan, dari mulai buat balado atau misda, terus dodol, manisan tomat ya, manisan tomat juga, terus macam-macam kue ya, kue pengantin, kue kering juga. Alhamdulillah ilmunya bisa saya serap. Bahkan beliau bisa mengandalkan saya waktu ada pesanan bikin kue brownies ya. Saya bisa bikin kue brownies itu juga dari beliau. Ya, rasanya juga enak. Resepnya bisa dibuat pesanan buat bunda-bunda yang mau pesen kue pengantin atau kue hantaran lebaran, bisa hubungi di WA saya ya. 082216220004 ya. Nah, kebetulan saya, singkat cerita, saya tahun 1997 saya dapat SK dari Gubernur Jabar, BKN ya, dulu Balai Kepegawaian Nasional ya, negara. Tahun 1997 saya melaksanakan tugas, dapat surat tugas dari kabupaten. Satu kabupaten Tasikmalaya itu sekitar 20 orang atau 21 ya, satu kecamatan cuma 1 orang ya. Satu kecamatan, makanya saya itu kikuk ya, mau minta ngobrol sama siapa karena satu kecamatan cuma sendiri. Tahun 1997. Pas kebetulan saya, kalau seandainya saya tidak ditempel alamat suami, mungkin saya itu ngajarnya itu di Cibiru, di Subang, atau di Cianjur, atau di mana ya, di Bekasi dan lain-lain. Karena saya ditempel alamat suami, maka saya terdampar di SD terpencil, tepatnya di SD Negeri Hegarsari, Desa Cikapinis, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Lanjut, kita cerita tentang masalah buka karya atau kaya kreativitas ya. Sebetulnya kurikulum Merdeka sudah saya terapkan dari dulu,
ya, berbagi pengalaman tentang saya, bagaimana cara saya bisa seperti sekarang ini kepada murid-murid saya. Bahkan kecemburuan sosial juga ada banyak ya, bahkan mereka bilang, ibu bapak waktu di rapat umum orang tua bilang begini, kita menyekolahkan anak itu suruh pintar atau suruh dagang toh, padahal di kurikulum Merdeka ada yang namanya proyek ya, karya anak yang bisa melaksanakan dan berlatih untuk berbisnis, contohnya buat makanan kecil ya. Dulu saya pernah menyuruh anak kalau di sini di sekolah upahnya besar, Rp200 dari Rp1.000 ya. Terus kalau dibawa pulang Rp300 dari Rp1.000 ya kesininya. Bisnis apa bun? Saya itu kan kebetulan di sana itu banyak hasil bumi ya, seperti pisang, terus umbi-umbian, singkong, dan petai, manggis, dan lain-lain. Kebetulan saya beranjak atau berkunjung di seorang tetangga ya. Barang itu barang seperti barang yang tidak berguna ya, yang tidak berkelas ya untuk mereka. Saya bilang, Bibi, tolong ini kalau masih banyak di kebun kirim ke Wisma Guru sekolah ke Impres, saya bilang. Nah, saya beli waktu itu Rp300, kalau sekarang mah Rp3.000 ya. Rp300 per kilo, saya tadi gitu kan. Tapi hati-hati, bonggolnya jangan diambil. Ya alhamdulillah saya bisa memproduktifkan hal-hal yang tidak produktif di sana, sampai saya itu bisa menghasilkan dan bisa menguliahkan almarhum suami ya, sampai tamat kuliah Unsil ya, S1. Meskipun hasilnya ya begitulah, waktu itu demokrasinya ya sedikit melenceng juga ya. Yang nama di desa Cilubang, di kampung Cilubang itu namanya Herdis, kok di sana di pusat jadi dirobah ya. Itulah politik dan jual beli tentang ASN waktu itu. Tapi nggak apa-apa lah, saya bilang sama suami saya, buat apa suap sogok ya. Jadi kenikmatannya emang itu halal didapatnya, tapi jalan kita kalau sampai suap sogok di sana, kita akan makan uang haram ya, tidak akan berkah. Sementara ayah saya mendidik saya jangan pernah memberi uang yang tidak halal buat anak cucu mantu bapak, supaya mereka jadi anak yang soleh dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampai dapat di Wisma itu, sampai di teras rumah Wisma itu sampai banyak berkintal-kintal, sampai bahkan bertonton. Saya buat dibikin keripik ya, keripik stik ya, stik balado, keripiknya juga boleh ya. Dibikin balado ya kalau kata orang Padang, kalau orang Jawa Barat bilangnya misda, amis lada hasem seger ya. Sampai kan saya itu punya langganan dari ujung Pasar Simpang sampai Pasar Rancabakung, bahkan sampai orang Ciamis juga. Toko ada yang bilang, Ti cenah ada juga cenah di sini balado, tapi rasanya beda. Ya namanya masakan, lain koki, lain masakan lain rasa ya. Siapa tergantungnya masaknya. Jadi buatan saya itu, karena saya punya ilmu dari ibu kosan dulu, berbagi pengalaman. Gaji saya didaulat sama orang tua habis ya waktu anak saya masih kecil. Gaji saya pertama itu tahun 97, waktu 80%, hanya Rp80.000 ya. Sementara penghasilan saya per hari minimal Rp20.000 ya. Kalau sekarang 200 atau 2 juta, nggak tahu berapa. Ya pokoknya alhamdulillah saya bisa memproduktifkan lingkungan masyarakat di sana, tidak dirusak atau dijudge sama para bandar-bandar yang menghancurkan, mendropkan harga-harga hasil tani di sana.
Mereka merasa bersyukur adanya saya bisa memproduktifkan barang-barang yang tidak produktif. Bahkan sampai ada tamu juga dari kabupaten, ada talas dimasukkan ke karung, ada misda dimasukkan ke karung buat oleh-oleh para orang-orang dinas yang berkunjung ke SD saya. Mereka gratis ya, sekolah tidak memberi buat saya ya, tapi nggak apa-apa. Alias cap nuhun ya, kasih oleh-oleh buat para inohong yang datang ke SD Hegarsari. Terus lagi untuk pisang ya bun ya, pisang itu di kelas-kelas ya. Ada pisang kelas A seperti yang waktu saya di pabrik ya, grade A, grade B, dan grade C. Kalau grade A ya otomatis harganya bagus, waktu itu sekitar Rp350 per kilo. Untuk sekarang mah 3.500 ya bun ya. Saya beli bandar waktu itu grade A itu dibelinya hanya 150 atau 100 per kilo. Jadi si petani itu otomatis ya menjualnya kepada saya. Dibuat apa bun ya? Kalau yang bentuknya kecil-kecil saya buat keripik. Kalau bentuknya yang bagus-bagus saya buat sale ya, sale kering atau sale tipis. Bahkan dibikin sale goreng juga ya. Alhamdulillah punya langganan. Sampai almarhum suami saya gelarnya itu SS ya, bukan SPD. Tapi sarjana SPDSS ya. Sale ya. SG sale goreng, sarjana pendidikan hasil dari jualan sale goreng. Nah dibuat alhamdulillah, tapi ya yang namanya manusia pasti kata Gus Dur juga, sebaik apapun kita, orang yang benci sama kita itu pasti aja kita jalan terus aja. Tapi nenek bilang ya yang namanya klinik ya, percaya agak percaya itu ilmu yang gituan, banyak godaannya ya bun ya. Sesulit apapun di sana godaannya banyak, baik dari teman sejawat, dibully sama teman sejawat ya, sampai kenangan terindah waktu di SD sana itu waktu anak saya yang bungsu dioperasi karena dibiarkan nangis waktu kecil di rumah, gak ada pengasuh. Teman sejawat bilang, "Teangan guru kelas 3 neger we hayo ya." Dibiarkan nangis di rumah sampai hernia ya. Sampai diatasi sama 5 dokter. Teman sejawat juga, jangankan kasih nyecep cenanya, jangankan nyecep atau budi bahasa aja ya kotor ya, yang gak pantas diucapkan oleh seorang tenaga pendidikan atau inohong sesepuh lembur. Mereka terlalu egois karena mereka yang saya tahu ikut program 6 bulan jadi guru, jadi didaktik metodiknya kurang ya, alias guru karbitan. Beda dengan yang dari SPG, pribadinya lain ya, berjiwa pramukanya juga dari hati ya, saya percaya buat mereka yang berjiwa pramuka. Itulah hidup saya waktu saya menutupi kebutuhan hidup saya itu dari hasil bisnis sampingan saya ya, part time. Malamnya kerja buat bikinan, Sabtunya dikirim, bisa menguliakan anak juga. Alhamdulillah dari hasil itu ya, saya bisa menyisihkan untuk membeli tanah-tanah ya, sepetak 2 petak tanah ya. Alhamdulillah ini motivasi buat para bunda-bunda dan guru-guru yang masih muda ya. Adan rupanya saya itu berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Itulah pengalaman saya waktu saya berbisnis kecil-kecilan dalam hal memproduktifkan hal-hal yang tidak produktif ya. Hasil dari pengalaman saya waktu kuliah dulu, alhamdulillah bisa dikembangkan. Waktu mesti menikahkan ya, usum ngawinkeun ya, bisa melebihi dari gaji bulanan saya. Alhamdulillah Tuhan maha pemberi rezeki, orang tua menggampangkan kepada hasil jerih payah saya, tapi saya bisa bermandiri ya, menikmati hidup sambil jualan ya, kecil-kecilan di luar jam belajar, utamanya di luar jam belajar ya. Karena di sana tidak ada kantin sekolah ya, otomatis saya membuat warung sekolah ya. Nggak bisa neger jualan di dalam kelasnya, nggak apa-apa, itulah hidup
ada kesempatan, disitulah ada jalan. Maka jangan berkecil hati buat bunda-bunda yang ekonominya sama seperti saya. Saya juga nol. Seandainya orang tua yang mengerti, mereka yang mengerti, saya sudah bisa hidup stabil ya, ekonomi, rumah indah, kendaraan bagus ya. Tapi nasib saya berbicara lain. Saya sekarang tinggal di Wisma, rumah saya di SD terpencil saya ditinggalkan dulu ya. Sekarang yang sudah runtuh sepotong ya, sebagian ya. Udah ambruk sebagian. Tapi itu enggak apa-apa ya. Dunia itu hanya persinggahan. Yang lama hidup nanti kita di yaumal akhir ya. Mereka yang bermata tidak melihat, berhati tak mendengar, bertelinga, berkepala tapi tidak pernah berpikir, berhati tidak pernah merasa. Itulah karma sekarang sedang berjalan. Itulah hidup. Sekian saya berbagi pengalaman tentang saya berbisnis ya, di packing, dibagus-bagusin, diperindah jadi dapat nilai pasar atau nilai jual yang bagus. Hal yang tidak produktif menjadi produktif. Kita harus bisa menggali. Dikirain mereka itu mau lanjut ya, bisnis saya dilanjutkan sama mereka, itu nggak apa-apa, tapi Tuhan Maha tahu ya. Sekian, terima kasih. Berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Jangan lupa bunda like, komen, share, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat membuat video-video dan berbagi pengalaman yang lainnya ya. Semoga menjadi motivasi buat anda semua, buat bunda-bunda dimanapun anda berada. Ilmu saya itu bisa menjadi inspirasi buat anda semua. Sekian, terima kasih. See you next time video. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.